Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Seorang warga di Kecamatan Seberang Ulu Palembang pagi itu hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 6.30 sedang melintas di Jalan Fakih Usman Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu. Dan saat tiba di sebuah jalan setapak yang kiri kanannya dipenuhi dengan semak-semak, dirinya dibuat terkejut oleh sebuah penampakan seperti sesosok tubuh wanita yang terbaring di semak-semak itu. Seketika lokasi tersebut menjadi ramai oleh warga dan juga pihak kepolisian. Tubuh tersebut tampak mengalami banyak bekas serangan sajam maupun tumpul. Bagian wajah, leher, dan lengan dialiri cairan merah dan dari penampakan fisik sepertinya masih berusia belasan tahun. Oleh pihak kepolisian, tubuh tidak bernyawa itu pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi lebih lanjut. Dan dari hasil autopsi ternyata wanita tersebut diketahui sedang hamil muda sekitar 1-2 bulan. Siapa sih sebenarnya wanita itu dan apa yang telah terjadi kepadanya? Ikuti terus video ini sampai akhir ya sobat. Ibu Rida Rianti di hari Minggu pagi itu nampak cukup gelisah karena salah satu keponakannya belum juga pulang ke rumah sejak semalam. Namanya adalah Elsa Eriasta atau biasa dipanggil Elsa, usianya 17 tahun. Dia adalah keponakan sulung Ibu Rida Rianti. Elsa ini memiliki 2 orang adik laki-laki yang usianya tidak terpaut jauh darinya. Sejak ibu mereka tiada, Ibu Rida Rianti dengan baik hati merawat ketiga keponakannya dan dibesarkan seperti layaknya anak sendiri. Davi, adik Elsa yang berusia 16 tahun, menyampaikan kepada sang bibi bahwa semalam, sekitar pukul 10 malam ada 2 teman pria Kak Elsa yang menjemputnya dan mengajaknya pergi. Davi juga bercerita bahwa saat memanggil Elsa, kedua teman pria Kak Elsa membuat kode menggunakan tangan seperti mengajak memakai narkoboy. Nah loh, semakin khawatir sang bibi dibuatnya. Mereka pun dengan cemas menunggu Elsa pulang hari itu. Di sekitar pukul 3 sore, ada seorang tetangga yang mendatangi rumah sang bibi dan menyampaikan sebuah berita yang sangat mengejutkan. Dia berkata bahwa Elsa, keponakannya, telah tiada. Tubuhnya ditemukan di sebuah jalan setapak di Jalan Fakih Usman, Kelurahan 34 Ulu. Tentu saja kabar ini membuat keluarga Elsa menjadi sangat terkejut sobat, antara percaya dan tidak percaya, karena sang bibi masih melihat Elsa dalam kondisi sehat segar bugar kemarin malam. Untuk memastikan kebenaran hal tersebut, Bibi Rida Rianti dan keluarga pun segera menuju ke tempat kejadian perkara dan ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah melihat sosok tubuh yang ditemukan, mereka yakin benar bahwa itu adalah Elsa Ersienta, keluarga mereka. Pecahlah tangis mereka mengetahui bahwa Elsa sudah pergi untuk selamanya tanpa sempat berpamitan kepada keluarga. Mereka pun kemudian meminta pada pihak kepolisian untuk dapat menangkap pelaku sesegera mungkin dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Mereka sama sekali tidak terima Elsa diperlakukan seperti itu. Pihak kepolisian pun langsung mengumpulkan keterangan dari para saksi, terutama keterangan dari adiknya Elsa yang kebetulan di malam minggu kemarin melihat sendiri bahwa sang kakak pergi dijemput oleh 2 orang temannya. Davi sang adik pun kebetulan kenal dengan yang menjemput, seorang berinisial nama M dan satu lainnya bernama Zulkarnain. Pada kedua nama tersebutlah polisi memfokuskan penyelidikan. Dan tidak berselang lama dari penemuan tubuh Elsa, tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan Zulkarnain di rumahnya yang ada di Lorong Monas, Talang Keramat, Palembang. Di sana mereka melakukan negosiasi dengan pihak keluarga yang kemudian ayah dari Zulkarnain dengan legowo menyerahkan anaknya untuk diperiksa lebih lanjut. Sang ayah ini tidak ingin anaknya dimasa warga bila mempersulit proses penyelidikan. Zul pun tanpa perlawanan mengikuti arahan polisi dan juga dirinya akhirnya mengakui bahwa benar dia yang menghabisi nyawa Elsa Ersienta pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 malam. Zulkarnain atau Zul ini adalah seorang pemuda berusia 28 tahun dan hubungannya dengan Elsa hanyalah teman biasa, bahkan mereka baru saling kenal.
Pada tanggal 9 November 2024 malam sekitar jam 10, Zul dan seorang temannya yang berinisial M tadi pergi ke rumah Elsa di Jalan Panca Usaha Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan SU1 Palembang. Sesampainya di sana, mereka memanggil Elsa keluar dan mengajak Elsa pergi bersama mereka. Tidak dijelaskan ya diajak untuk ngapain, apakah benar untuk memakai narkoboy seperti dugaan Davi sang adik, atau hanya diajak nongkrong biasa, tidak ada yang tahu ya sobat. Tapi yang jelas Elsa mau aja diajak pergi oleh teman barunya itu, yang usianya jauh di atasnya, sekitar 11 tahun kan, sendirian pula. Dan Zul, si teman barunya malah membawa seorang teman pria. Namun sebagaimana remaja usia 17 tahun yang insting akan bahayanya belum terlalu terasa, Elsa pun cuek saja ikut ajakan mereka berdua. Hingga akhirnya Elsa, Zul, dan M melajukan kendaraannya ke Jalan Fakih Usman, Kelurahan 34 Ulu. Zul belum menceritakan secara detail apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana, apakah mabora atau tidak. Tapi mereka tidak pesta narkoboy pada malam itu. Dan setelah beberapa waktu ngobrol bertiga, M pun pergi terlebih dahulu dari tempat tersebut meninggalkan Zul dan Elsa berdua saja di sana. Entah kenapa waktu itu Elsa merasa ingin menyusul M pergi meninggalkan tempat itu, tapi dirinya tidak membawa sepeda motor. Kemudian Elsa hendak meminjam motor pada Zul untuk menyusul si M. Zul yang saat itu dalam pengaruh miras menolak permintaan Elsa tersebut. Zul tidak percaya kepada Elsa. Elsa pun menjadi sedikit emosi, dirinya ingin pergi, jadi harus pinjam motor si Zul. Elsa berkeras seperti itu. Sementara Zul sama sekali tidak bersedia meminjamkan sepeda motornya. Mereka berdua pun akhirnya berdebat di tempat tersebut. Kata Zul, bahkan Elsa ini sempat berkata-kata kurang pantas kepadanya. Kata Zul loh ya ini, suasana sekitar sangat sepi, banyak semak-semak dan hanya ada jalan setapak kecil di antara semak-semak lebat tersebut, jadi kemungkinan tidak ada yang mendengar perdebatan mereka berdua. Elsa pun kemudian menjadi nekat mengambil paksa kunci motor Zul. Dia tetap ingin pergi dari sana, tanpa mengetahui bahwa Zul ini sudah 3 hari selalu membawa sajam ukuran 15 cm miliknya yang disembunyikan di balik bajunya. Sehingga ketika menyadari bahwa si Elsa tiba-tiba mengambil kunci motornya, Zul semakin bertambah emosi. Dan ketika Elsa berbalik badan memunggunginya, dengan cepat dia rangkul tubuh Elsa dari belakang. Dia serang leher Elsa menggunakan sajam yang dia bawa. Elsa tentu saja sangat terkejut. Dia pun meronta-ronta berusaha melawan, namun kalah dengan tenaga pria yang berusia 11 tahun di atasnya itu. Zul kembali menyerang leher Elsa sampai Elsa kemudian jatuh tersungkur. Di saat itulah Zul mengambil tali rafia, kemudian ditariknya leher Elsa dengan sangat kencang, memastikan bahwa teman barunya itu sudah tidak bisa melawan lagi. Menyadari bahwa Elsa sudah tidak bergerak, Zul kemudian meletakkan tubuh Elsa di bawah jalan setapak yang berbentuk seperti jembatan kecil di tempat itu juga. Dengan ditutupi oleh semak-semak yang rimbun di sana, Zul berharap tidak akan ada yang menemukan tubuh Elsa. Kemudian si Zulkarnain pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah. Seperti itu kronologi yang disampaikan oleh Zul ya sobat. Pemicunya benar-benar sangat sederhana. Sakit hati gara-gara mendengar kata-kata kurang pantas dari korbannya saat berdebat. Sekali lagi, ini hanya dari satu sisi pelaku ya sobat. Andaikan Elsa masih ada, mungkin bisa memberikan pembelaan. Karena di malam kejadian itu, betul-betul hanya Zul, Elsa, dan Tuhan yang tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi. Sedangkan mengenai penemuan janin yang ada di dalam perut Elsa sewaktu proses autopsi, Zul tampak belum memberikan komentar apapun. Dan sobat, setelah kejadian itu, di malam hari itu, tubuh tidak bernyawa Elsa yang dipenuhi cairan merah terbaring sendirian di semak-semak sampai akhirnya ditemukan oleh warga yang melintas di pagi harinya. Dan akhirnya misteri penghabisan nyawa ini bisa dengan sangat cepat diselesaikan oleh pihak kepolisian. Oleh karena Elsa ini masih terhitung di bawah umur, maka Zul pun dijerat dengan pasal pidana terhadap anak dengan ancaman hukmat seumur hidup atau maksimal 15 tahun. Saat ini Zul berada di Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Sedangkan Elsa, tubuhnya sudah diantarkan ke pembaringan terakhirnya di TPU Kandang Kawat pada hari Senin 11 November kemarin. Kita doakan bersama-sama ya sobat, semoga Elsa Ersienta sudah dapat beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala kesalahannya dan diterima semua amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan luar biasa. Amin. Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini lagi-lagi ya, alasan si pelaku adalah sakit hati dengan kata-kata korbannya. Memang mulutmu adalah harimaumu ya, atau kalau di zaman sekarang bisa ditambah dengan jarimu dan mulutmu adalah harimaumu. Selalu berhati-hati dalam bertutur kata dimanapun kita berada ya sobat, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran orang yang sedang bersama kita waktu itu. Semoga Tuhan selalu melindungi semua sobat Mbak Tiwul yang senantiasa setia menyaksikan kasus di channel ini ya, amin. Jangan lupa tulis komentar di bawah ya sobat. Terima kasih untuk semuanya yang mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.